Mau belajar apa ada di sana? Kok tiba-tiba negara nguangin uang triliunan untuk bikin pelatihan? Ini negara yang nggak ngerti persoalan bahwa dunia ini sudah berubah. Omong kosong itu. Indonesia adalah negara yang paling punya daya tahan. Kita yang akan ngasih makan dunia. Jamu itu akan mengalahkan kopi, akan mengalahkan teh sebagai alternatif minuman sehat. Dia menganggap the only existent in power itu adalah dirinya sendiri. Sehingga dia sering mengambil keputusan sepihak. Demokrasi itu permainan orang cerdas, permainan orang dewasa. Kita boleh pesimis dengan negara dan pemerintahan, tapi kita tidak boleh pesimis tentang Indonesia. Jadi itu yang ketiga, yang kedua, yang terakhir Bang Karni, yang saya ingin katakan adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan. Jadi kawan-kawan, tolong subscribe dan like channel ini ya. Jadi kawan-kawan, tolong subscribe dan like channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman lagi dan ngobrol-ngobrol dalam suasana lockdown, dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan Mubarak. Tema yang ingin dibahas oleh teman-teman itu saya mengerti latarnya. Namanya juga mahasiswa, nggak jauh-jauh dari keinginan melihat masa depan dari pemerintah. Jadi kalau temanya itu kita rubah itu the future of government, atau masa depan pemerintahan Jokowi, bisa dibilang begitu temanya itu, karena memprediksi situasi ekonomi pemerintahan variabelnya banyak, tapi yang bisa kita prediksi itu adalah daya tahannya gitu, yang kita bisa lebih baca tentang bagaimana elemen-elemen pemerintahan kita itu merespon terhadap keadaan. Apakah mereka nampak siap atau tidak, itu adalah cara juga memprediksi pemerintahan. Nah, oleh sebab itu saya ingin memulai dengan lagi-lagi mengulang beberapa tesis-tesis dasar yang saya sering pikirkan tentang model-model pemerintahan, dan ini mungkin juga bisa menjadi tawaran untuk mempertajam diskusi kita. Karena secara umum sekarang ini di dunia ini sedang terjadi pertarungan naratif ya, antara negara-negara yang menganut model-model pemerintahan ya. Ada yang sedang meyakinkan kita bahwa model otoritarian itu jauh lebih efektif daripada model pemerintahan demokrasi. Ada juga yang pseudo otoritarian begitu. Bahkan ini menjangkit bukan cuma negara-negara di Asia atau negara-negara atau bagian dunia yang secara tradisional ide-ide otoritarian itu mendapat tempat begitu. Bahkan pada negara-negara di mana demokrasi itu terpatri dan menguat, ide-ide pseudo otoritarian ini mulai ada yang membeli begitu, bahwa kontrol negara harus diperkuat, bahwa penguasa atau pemimpin itu harus punya kewenangan-kewenangan mutlak gitu. Di negara-negara demokrasi sekarang itu ada banyak negara yang parlemennya itu mulai disuspend ya, mulai istilahnya ditutup, nggak diajak ngomong gitu. Nah, ini diantara tren ya, dan kayaknya memang
Menurut saya, di antara sebab bahwa metode ini kemudian banyak peminatnya itu adalah karena suksesnya China dan belakangan itu Vietnam di dalam mengatasi COVID ini, dan dua negara yang saya sebutkan ini juga mendapatkan gain ekonomi yang cukup signifikan ya dalam 10-20 tahun belakangan ini gitu. Nah, yang kedua adalah apakah kita tetap setia dengan ide-ide kebebasan dan demokrasi gitu. Inilah yang sekarang ini sedang mengalami ujian, karena pada dasarnya ide demokrasi itu sendiri adalah ide yang rumit. Demokrasi adalah ide yang kompleks, ya, yang complicated, karena dia percaya dengan kontradiksi, dia percaya dengan konflik, ya, dia percaya dengan keterbukaan, ya, dan membuat atau membiarkan keterbukaan itu yang mengatur jalannya kehidupan gitu. Dia percaya kepada freedom, ya, dan seterusnya. Nah, karena ide demokrasi itu memang agak kompleks, ya, itulah yang menyebabkan penganut-penganutnya itu juga terdiri dari mereka-mereka yang berpikirnya itu agak sophisticated, ya, berpikirnya itu agak canggih, orang pintar, ya. Demokrasi itu permainan orang cerdas, permainan orang dewasa gitu. Nah, karena dalam demokrasi itu kita tidak boleh menyederhanakan persoalan, ya. Kita harus mau terbuka, mendengar semua orang, mau mendengar gagasan-gagasan yang paling tidak masuk akal pun kadang-kadang dia harus diterima, ya, di dalam pemerintahan dan mengelola kehidupan bersama. Nah, rupanya pertahanan demokrasi ini sedang diuji, karena di negara-negara demokrasi asalnya itu di Eropa, di Amerika itu banyak muncul pemimpin-pemimpin yang pengen mengelola dengan cara yang lebih simpel gitu. Termasuk Amerika Serikat itu dianggap dipimpin oleh orang yang tidak demokratis. Dan di antara sebab dia tidak demokratis itu adalah karena dia terbiasa memimpin perusahaan pribadinya, dan dia tidak harus bernegosiasi dan berbicara dengan kongres atau dengan komisaris kalau di perusahaan gitu, karena dia itu milik pribadi. Dan itulah yang menyebabkan kemudian ketika dia memimpin negara, ide dia tentang kompleksitas ini dia tidak dipahami. Ide dia tentang kekuatan-kekuatan dalam demokrasi dia nggak pahami gitu. Dia menganggap the only existent in power itu adalah dirinya sendiri gitu. Sehingga dia sering mengambil keputusan sepihak, ya, mengambil jalan pintas dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman, secara umum itulah dua dimensi dari mazhab berpikir dalam negara yang sedang berkompetisi dalam COVID ini. Dan ada yang mengajukan pertanyaan, misalnya kalau negara-negara seperti China dan Vietnam, ya, kita tidak menghitung Korea Utara, ya, yang presidennya atau pemimpinnya baru hidup lagi katanya hari ini tadi karena 3 minggu dianggap hilang. Ya, di negara otoriter seperti Korea Utara, pemimpinnya hilang tuh nggak ada yang nanya. Pemimpin tidak harus tampil, dia tidak harus menyapa rakyat, dia tidak harus berbicara kepada masyarakat gitu. Nah, beda dengan demokrasi yang orang tuh harus bertanggung jawab, harus terbuka, harus menceritakan apa masalahnya, ya kan, karena uang yang dipakai adalah uang publik dan juga harus terbuka. Apalagi terkait keuangan ini harus betul-betul terbuka, karena mandat kontrol uang itu diberikan kepada parlemen. Dalam sistem presidensialisme Amerika itu eksekutif nggak punya uang, yang punya uang itu adalah legislatif gitu. Karena itulah kalau dalam tradisi Amerika itu ada lockdown sekarang yang sering kita dengar, tapi juga ada parlemen dalam tradisi Amerika Serikat itu bisa menutup pemerintahan gitu, government shutdown gitu. Dia bisa nutup kalau
mereka merasa pemerintahan ini dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya, maka parlemen mengambil keputusan untuk menutup pemerintahan. Itu bisa berbulan-bulan itu pegawainya itu betul-betul berhenti bekerja karena nggak ada lagi gaji, ya, ditahan oleh parlemennya. Nah, itu harus terbuka dalam demokrasi, ya. Nah, kita di Indonesia ini telah menganut ide-ide demokrasi, ya, dan berjuang untuk mendirikan negara demokrasi secara terus-menerus sejak zaman pasca kemerdekaan. Orde Lama itu pada awalnya kita mengeksperimenkan demokrasi liberal, bahkan dengan sistem parlamentarisme yang luar biasa. Nah, lalu kemudian Orde Lama tumbang karena berakhir dengan otoritarianisme, ya, lalu muncul Orde Baru yang sejak awal bahayanya adalah terpesona dengan gagasan akhir dari Orde Lama, sehingga Pak Harto itu memimpin dengan ide demokrasi terpimpin. Sebenarnya demokrasi terpimpin itu adalah eufemisme daripada otoritarianisme gitu, karena pada dasarnya yang namanya demokrasi itu tidak ada yang namanya terpimpin. Ya, demokrasi itu menganut faham yang lebih dekat kepada gagasan-gagasan liberal sebenarnya begitu, tapi dia dipegang atau diikat oleh adanya sistem check and balances, ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif yang terpisah dan independen. Bahkan di luar itu ada media sebagai kekuatan demokrasi, civil society, dan juga sekarang ini ada social media, ya. Sehingga kalau kita lihat dari kebebasan yang ada di Indonesia hari ini adalah negara demokrasi penuh gitu. Karena di sini sosial medianya bebas sekali, masyarakat sipilnya bebas sekali, media juga bebas. Meskipun kemudian di dalam dinamika sering juga political power dan kekuasaan itu menyeret-nyeret kekuatan demokrasi yang lain untuk mendukung kekuasaan gitu. Itu biasa di mana-mana dinamika itu terjadi gitu. Tapi sistem kita, platform kita ini adalah demokrasi. Nah, pertanyaannya, sanggup nggak demokrasi Indonesia ini bertahan gitu, menjaga elan vital dari demokrasi kita, sehingga demokrasinya yang menghadapi COVID ini, yang menghadapi krisis ini gitu loh. Jadi di sini kita menguji apakah sistem demokrasi ini dapat dipertahankan oleh kekuasaan untuk menjaga diri dari krisis ini. Itu pertanyaannya. Nggak boleh kita tanya apakah demokrasi ini masih cocok buat kita. Nggak boleh, kita udah milih, ya. Dan secara intelektual kita cuma bisa mempertanggungjawabkan ide-ide demokrasi. Kita tidak mungkin bisa mempertahankan ide-ide otoritarianisme, meskipun memang faktanya bangsa Indonesia itu hidup dalam tradisi otoriter lebih banyak daripada hidup dalam tradisi demokrasi. Di zaman-zaman kerajaan, di zaman kolonial 300 tahun, ya kan? Lalu Orde Lama, Orde Baru itu penuh dengan tradisi otoriter. Dan kita koreksi. Jadi kita koreksi dengan membentuk republik, ya, supaya kita tidak hidup lagi di zaman feodalisme kerajaan gitu. Kita membentuk republik. Setelah itu kemudian kita kena Orde Lama, ya, kita koreksi Orde Lama dengan menumbangkan Orde Lama karena kita anggap dia otoriter. Karena di awal Orde Lama kita membentuk justru pemerintahan yang parlamentarisme yang cenderung merupakan exercise daripada demokrasi liberal. Lalu kemudian di zaman Orde Baru juga demikian, kita koreksi lagi, gerakan mahasiswa turun untuk mengoreksi itu. Jadi tidak boleh ada pertanyaan apakah demokrasi relevan buat kita, sudah tidak boleh. Karena kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan bagi Indonesia kita ke depan gitu. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sanggup mempertahankan demokrasi dalam menghadapi krisis gitu. Itu justru pertanyaannya. Nah, itulah saya kira jawaban yang harus kita buat sekarang. Kalau saya sering mengungkapkan pemerintahan sipil di Indonesia ini
sering tergoda dengan gagasan otoritarianisme. Dan itu terbukti berkali-kali, ya. Bung Karno adalah pemimpin sipil yang sangat modern. Pemikiran demokrasinya luar biasa, bahkan dia adalah kiblat dunia dalam pikiran-pikiran anti kolonial. Tapi kemudian terjebak juga. Pak Harto memang seorang militer, ya kan? Tapi kemudian mau membangun elemen-elemen sistem di dalam demokrasi supaya negara itu komplit, ya. Ada legislatifnya, ada judikatifnya, ada pemilunya dan seterusnya itu. Tetapi kemudian juga rupanya itu dijadikan alat kekuasaan gitu. Nah, selanjutnya juga para pemimpin sipil itu tergoda untuk memakai ide-ide otoriter ini gitu. Itu yang agak kita sayangkan, termasuk sampai sekarang. Nah, di antara sebabnya karena sekali lagi demokrasi itu adalah pikiran yang rumit, yang kompleks gitu. Kalau kita kurang cerdas, kita cenderung untuk tidak mau memakai demokrasi yang complicated ini. Misalnya bagaimana kita membiarkan kebebasan itu penuh, dikembalikan kepada individu, ya kan? Padahal kita memerlukan stabilitas, ya kan? Wah, itu lalu kemudian orang berpikir, wah kebebasan ini terlalu bebas, katanya ini kita harus tarik sedikit. Negara harus diberikan konsesi yang real untuk mengontrol rakyat, ya kan? Kebebasan rakyat itu tidak boleh mutlak, dia tidak boleh mengganggu pemerintahan, dia tidak boleh mengkritik presiden, dia nggak boleh menghina lambang-lambang negara dan sebagainya lah ya. Itu semua mau dipakai supaya kebebasan itu bisa ditarik. Nah, itu adalah ide-ide rumit dalam demokrasi yang menyebabkan orang itu tergoda aja. Kenapa kita nggak kembali kepada zaman otoriter aja supaya pemerintahan bisa melakukan apapun yang dia mau di dalam rangka mengontrol dan menjalankan pemerintahan. Nah, itu yang berbahaya saya kira. Dan itu yang suka kumat gitu. Itu sebabnya kalau kita lihat selalu muncul kumat-kumat ini gitu. Ya, di pemerintahan ini kumatnya muncul, terutama terkait kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Itu kumat, ya kan? Di dalam Perpu itu banyak kumat itu, ya. Presiden menganggap dia boleh mengambil keputusan sendiri terkait budgeting misalnya. Itu tidak boleh. Presiden ingin ngontrol kebebasan otoritas moneter misalnya, itu nggak bisa karena konstitusi sudah menegaskan tentang kebebasan dan independensi kelembagaan gitu. Itu tidak bisa dibiarkan. Omnibus law misalnya, itu juga adalah kumat-kumat ya. Jadi kita tidak tahu cara kita ngelola demokrasi, lalu kemudian kita pas saja ngambil satu keputusan untuk satu undang-undang ini merampas semua kewenangan daripada undang-undang lain yang dibuat bertahun-tahun oleh parlemen misalnya kayak begitu. Itu juga adalah kumat gitu. Nah, saya kira kita akan terus kumat kalau kita memiliki pemerintahan yang tidak memahami ide-ide besar dari demokrasi itu sendiri. Dan ini yang membuat kita gelisah. Belum lagi kumat-kumat lain ya. Sekarang alhamdulillah gara-gara COVID ini tidak ada lagi yang namanya konflik ideologi. Alhamdulillah ini tidak ada lagi yang namanya anti Pancasila dan terorisme, hilang itu isunya itu. Jadi terbukti bahwa negara itu sebenarnya kalau nggak ada pekerjaannya itu dia buat pekerjaan yang nggak sebenarnya supaya dia tetap bisa memakai uang negara untuk sibuk gitu tadi itu ya. Itu bagian dari penyakit-penyakit negara yang bisa muncul di dalam demokrasi kita juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, padahal demokrasi itu nampak dalam apakah kekuasaan itu terus bisa efektif. Nah, orang-orang itu mencoba meragukan efektivitas demokrasi dengan mengatakan, oh demokrasi itu nggak efektif karena harus ada terbukaan, harus ada public hearing, harus sounding kepada masyarakat dan sebagainya gitu. Karena dia tidak efektif ya, maka dia nggak akan bisa menghadapi krisis. Ini ujian, ya kan?
Karena pemerintahan itu harus memilih apakah dia mau mengambil keputusan untuk mengatasi krisis ini dengan percaya kepada dirinya sendiri dan tidak percaya kepada rakyat, seolah-olah versi pemerintah selalu lebih benar dari apa yang dipikirkan oleh rakyat, oleh orang lain, atau pemerintah menjadi fasilitator bagi rakyat, bagi keterlibatan umum di dalam menyelesaikan masalah. Sebab pada dasarnya yang menyelesaikan masalah itu rakyat, bukan negara. Negara hanya memimpin orkestra dari penyelesaian masalah. Jadi negara tuh jangan berpikir ini bahwa the only existence yang relevan itu hanya negara, seolah-olah negara yang akan menciptakan pekerjaan, negara yang akan mengentaskan kemiskinan, negara akan meningkatkan pendapatan. Itu omong kosong, semua itu ilusi. Yang membuat negara itu ada dan hidup karena ada rakyatnya. Yang menciptakan pekerjaan itu rakyat, bukan negara. Negara merekrut pegawai negeri berapa sih kemampuannya, dan itu kan memakai uang buat inovasi. Dia bikin pabrik, dia bikin home industry, dia bikin usaha kecil. Itulah kemudian rekrutmen besar-besaran itu dapat dilakukan gitu. Tenaga kerja bisa kita atasi. Negara menerima pajak dari kegiatan itu, barulah dia punya uang. Uang negara dari mana? Negara gak bisa menciptakan uang. Yang menciptakan uang itu adalah aktivitas rakyat, gitu loh. Nah, jadi ilusi dari negara ini yang harus kita lawan gitu. Seolah-olah mereka lah yang bisa ngatasi ini. Karena itu mereka nggak boleh tertutup. Itu kayak negara, wah mau menciptakan kerjaan katanya. Lalu dia mau ngasih uang kepada perusahaan training di sosial media itu. Uang rakyat dipindahin begitu saja. Itu ide yang nggak masuk akal, ya. Dia nggak memahami kekuatan rakyat. Kekuatan rakyatmu itu sekarang sudah ada dalam hal training, dalam hal mengeduket publik, itu sudah ada di YouTube, sudah ada di platform-platform sosial media. Mau belajar apa ada di sana? Kok tiba-tiba negara nguangin uang triliunan untuk bikin pelatihan? Ini negara yang nggak ngerti persoalan bahwa dunia ini sudah berubah. Dunia ini sudah menemukan realitas baru, semua itu gratis. Kalau kamu mau terbuka, semuanya gratis. Karena rakyat ini udah bisa ngurusnya dirinya sendiri. Memang pada dasarnya, rakyat bisa ngurus dirinya sendiri. Negara yang nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Ya kan? Makanya di dalam teori pembentukan negara, disebutnya itu, negara itu adalah necessary evil. Ya, satu kejahatan yang terpaksa kita perlukan. Ya kan, karena kita nggak mau berkonflik dengan yang lain, dia cuma menjadi payung. Tapi orang itu hidup sendiri, orang lahir sendiri, ya kan, tumbuh sendiri, mencerdaskan dirinya sendiri dengan society-nya, dengan masyarakatnya. Nanti kemudian dia menciptakan penghidupan. Pasar itu lebih tua umurnya dari negara, sebagai institusi yang mempertemukan antara warga negara dalam kegiatan untuk memenuhi kehidupan. Itu jauh lebih tua. Nah, tiba-tiba negara datang, hadir, mengatakan seolah-olah dia yang ngerti persoalan. Nah, ilusi-ilusi negara ini yang harus kita lawan, ya. Makanya kalau pemerintahnya nggak terbuka, ya kan, ngebelanjain uang seenaknya aja, ngawur, gitu. Negara kamu itu cuma perlu datang ketemu rakyat, nggak usah ketemu langsung juga, ngomong di TV, ngomong di sosial media. Begini keadaan kita sekarang, ya, selanjutnya silakan rakyat bergerak, ya kan. Kita akan jaga ini nilai tukar tidak akan jatuh. Kita akan jaga ini arus barang dan jasa tidak akan terganggu. Kita akan jaga darah daripada perekonomian, ya kan? Yaitu uang. Kita akan pastikan bank semuanya buka. Aliran uang, transfer uang dari negara ke rakyat, dari rakyat ke rakyat, dari pasar ke pasar itu akan kami jaga. Kami akan jaga infrastruktur supaya tetap berjalan, tidak ada yang tersendat, tidak ada yang macet. Silakan dengan aktivitasnya untuk memenuhi kehidupannya masing-masing. Begitu cara negara. Jangan seolah-olah dia mau mengambil alih semuanya dan seolah-olah negara yang bisa ngurusi semua ini, mau menciptakan pekerjaan apa segala macam. Omong kosong itu. Nah, jadi itu yang kedua tentang kapasitas negara. Dan yang ketiga itu adalah tentang leadership gitu. Kita ngujinya. Apakah kita punya daya tahan ini menghadapi COVID dan krisis ini? Ya dari leadership.
Karena kalau pemimpinnya kreatif, dia mengerti ide-ide demokrasi, dia akan mengorkestra ini sebagai peluang. Sebab setiap kesempitan itu ada peluang. Ini sekarang kesempitan yang membuat peluang. Peluangnya gede sekali sekarang ini. Indonesia tanahnya luas. Lautnya paling luas di dunia. Komposisi Indonesia itu kayak komposisi bumi dan tubuh kita. Bumi itu 75% itu air, dia laut. Ya kan? Tubuh kita ini juga 75%-nya itu air. Indonesia itu 75%-nya air. 70-80% itu air atau laut gitu. Menimbang itu, maka kita ini, kalau kita kembali kepada ekonomi dasar, Indonesia adalah negara yang paling punya daya tahan untuk mempertahankan makanan dari masyarakat dunia, ya kan? Negara Indonesia itu adalah sumber ketahanan pangan. Tanah kita banyak, laut kita banyak, ya kan? Ikan kita banyak. Kalau industrinya dasar ini kembali dihidupkan lagi, kita yang akan ngasih makan dunia. Kita ngasih makan Afrika, kita ngasih makan Eropa bahkan. Karena kita punya resources yang luar biasa. Kembali ke situ. Jangan menghidupkan, ya mohon dengan segala macam, pemerintah ini menganggap ide-ide khayalan kaum milenial itu seolah-olah itu satu-satunya yang harus dihidupkan. Padahal yang harus dihidupkan dalam situasi ekonomi sekarang yang menurut para ekonom di dunia ini kontrol out there, ekonomi internasional itu sekarang kembali dari nol, maka ekonomi itu akan kembali ke basic, kembali ke dasar. Kita akan cari makanan, kita akan cari kesehatan. Indonesia ini pusat herbal dunia, ya kan? Kalau kita orkestra ini, rakyat itu akan menemukan caranya sendiri. Rakyat kita akan menemukan obat COVID, menemukan macam-macam obat yang ada di dalam bumi Indonesia. Penerima hadiah Nobel Berry dulu itu, Profesor Ekman tuh orang Hindia Belanda sebelum ada Republik. Itu ada lembaga Ekman namanya, itu simbolisasi bahwa kita nemukan obat bagi dunia. Itu jamu itu sekarang yang membuat orang daya tahan. Kalau kita ini pinter olah jamu, jamu itu akan mengalahkan kopi, akan mengalahkan teh sebagai alternatif minuman sehat yang ditunggu oleh dunia sekarang ini. Itu semua bisa kita orkestra, energi bangsa kita bisa orkestra kalau ada kreativitas pemimpin. Dan kalau pemimpin itu punya kecerdasan untuk memahami, ini ada kesempitan, ini adalah peluang. Dan sekaranglah saatnya kita untuk menggerakkan bangsa kita untuk menemukan jawaban terhadap kesulitan-kesulitan umat manusia. Tidak saja dalam ekonomi, tapi juga dalam budaya. Juga dalam metode kehidupan, ya kan? Ini adalah solusi peradaban yang bisa ditemukan oleh bangsa Indonesia. Dan kita bisa melakukan itu, sekali lagi kalau ada keterbukaan, ada diskusi, ada pencerdasan, ya kan? Terhadap kehidupan bangsa kita ini gitu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya ajukan pertanyaan kepada teman-teman. Silakan dijawab. Apakah kita bisa bertahan dengan keadaan dengan 3 perangkat tadi, ya? Kebingungan naratif dari para pemimpin untuk memahami bagaimana demokrasi menyelesaikan masalah, ya. Bukan ide otoriter yang menyelesaikan masalah, tapi ide demokrasi yang menyelesaikan masalah. Karena kita udah memilih demokrasi. Yang kedua, bagaimana kapasitas pemerintahan beradaptasi dengan begitu banyak masalah, semakin profesional, tapi ini ada nampak semakin ngawur, membelanjakan uang seenaknya aja, ya kan? Membentuk tim baru, ya kan? Seolah-olah struktur negara nggak ada. Ada menteri mau merekrut tenaga kerja, suruh daftar pakai email. Dia rekrut 5 juta sampai 6 juta pekerja. Ini negara sudah punya struktur. Sudah ada satu pemerintahan pusat, 34 pemerintahan provinsi, 514 pemerintahan kabupaten kota, ya kan? 7 ribuan kecamatan, 8 ribuan kelurahan, 74.000 desa. Di bawah desa itu ada RW, ada RT. Sudah ada. Cukup ada deal dengan pemerintah daerah, dengan desa. Desa itu tahu berapa warganya itu yang bersin, yang sakit, yang batuk, yang lagi diare, yang lagi nggak dapat pekerjaan, yang lagi nganggur, yang lagi susah. Itu udah lengkap. Tiba-tiba ini bentuk rekrutmen baru, bikin tim baru. Ini orang nggak paham struktur negara gitu loh. Nah, yang ketiga tadi itu adalah
kepemimpinan gitu. Nah, pertanyaannya adalah silakan dijawab apakah kita akan sanggup. Tapi begini, mengakhiri ini nggak boleh pesimis. Kita harus optimis. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah negara yang luar biasa. Negara yang hadir ya di Katulistiwa ini bagaikan Ratna Mutumanikam yang cemerlang begitu. Kita percaya bahwa bangsa ini punya resources ya pada manusianya, pada budayanya yang udah berumur ribuan tahun, resiliensi dan daya tahannya. Kita harus optimis. Kita boleh pesimis dengan negara dan pemerintahan, tapi kan mereka itu berganti, datang dan pergi setiap 5 tahun. Tapi kita tidak boleh pesimis tentang Indonesia, tentang bangsa ini, dan tentang kekuatan budaya yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.